damai di hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan kita kehidupan di hari ini, di hari yang baru, pada hari yang kedua di bulan April. Kita percaya bahwa kita boleh ada di saat ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan tugas kerja, aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang diyakini bahwa kebenaran firman Tuhan mampu menerangi jalan kehidupan kita, mampu memberikan petunjuk ketika kita menjalani hari-hari hidup yang Tuhan beri. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami, yang menghantar kami boleh ada di hari ini, hari yang baru, yang adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas tugas kerja kami di sepanjang hari ini. Tetapi ya Tuhan, saat ini sebelum kami melakukan semuanya itu, kami akan melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama melalui bacaan firman Tuhan dalam kitab Markus 6 ayat 26 sampai ayat 29. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu pada saat ini. Dia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga memberkati saudara-saudara yang menonton video ini. Kiranya kami semua diberkati sehingga firman Tuhan akan tetap terus tinggal diam dalam hati, pikiran kami masing-masing untuk kami lakukan sebagai pedoman, sebagai suluh di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kembali kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus 6. Kita membaca ayat 26 sampai ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan di setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah sepanjang minggu yang berjalan ini, kita semua dalam perenungan bacaan firman Tuhan melalui Markus 6 ayat 1 sampai ayat 29. Dan di hari ini atau saat ini kita ada di hari terakhir dalam perenungan bacaan firman Tuhan, dalam bagian firman Tuhan yang berjalan sepanjang minggu yang berjalan ini. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan tidak berhenti sampai hari ini, tetapi firman Tuhan akan tetap terus kita ingat, bahkan kita lakukan di dalam kehidupan kita.
karena pada hari Minggu tanggal 3 kita sudah akan membahas bacaan firman Tuhan di bagian yang lain. Dan pastinya sudah banyak pesan-pesan firman Tuhan yang boleh kita dengar, yang boleh kita baca sepanjang minggu yang berjalan ini. Dan untuk tema di hari ini yaitu sesal kemudian tidak ada gunanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah yang sering kita dengarkan, yaitu sesal kemudian tidak ada gunanya. Atau juga pepatah yang mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Sesungguhnya pepatah itu tidaklah salah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan ini, kadangkala kita ada pada situasi pengambilan keputusan yang salah, sehingga keputusan yang kita ambil pada akhirnya membuat kita menyesal. Seperti bacaan firman Tuhan dalam kitab Markus 6 ayat 26 sampai 29 menceritakan bagaimana Raja Herodes dia pada akhirnya menyesal dengan keputusan yang dia ambil. Dengan keputusan yang dia ambil karena tidak ada pertimbangan yang matang sehingga orang lain dikorbankan. Dalam hal ini Yohanes Pembaptis dibunuh oleh karena keputusan yang mau diambil oleh Raja Herodes pada waktu itu ketika dia mengadakan pesta ulang tahunnya, sehingga saat itu dia dalam keadaan atau emosi yang tidak stabil. Dia mungkin terlalu senang, terlalu gembira, tetapi juga saat itu dia dipengaruhi oleh minuman keras sehingga cara berpikirnya mungkin tidak stabil, sehingga istrinya Herodias mempergunakan kesempatan tersebut dengan melibatkan suaminya, tetapi juga melibatkan putrinya, melibatkan anaknya dalam karya untuk membalaskan dendam sakit hati dari Herodias ketika Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes untuk hal yang mereka lakukan, di mana Herodes Antipas mengambil Herodias yang sesungguhnya adalah istri dari saudaranya untuk menjadi istrinya. Sehingga dendam itu berakar dalam hatinya dan tibalah kesempatan bagi Herodias untuk melampiaskan dendamnya. Pada saat Herodes mengadakan perjamuan dalam pesta ulang tahunnya, sehingga hadiah dari ulang tahun Raja Herodes Antipas adalah kepala dari Yohanes Pembaptis. Dan pada akhirnya Herodes menyesali akan apa yang sudah dia lakukan, akan keputusan yang mau dia lakukan, sehingga biar dia menyesal tapi semua sudah terjadi. Walaupun hatinya juga merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis benar, apa yang dikatakan, teguran yang mau disampaikan, tetapi karena dia sudah terlanjur janji kepada putri dari Herodias bahwa dia akan mengabulkan apapun yang diminta, sehingga perkataan itu harus dia pegang karena saat itu ada pembesar-pembesar, pemuka-pemuka agama yang hadir di saat itu, sehingga mau tidak mau dia harus menepati janjinya. Tetapi pada akhirnya dia pun merasa menyesal, dia pun merasa kecewa karena dia tahu sesungguhnya Yohanes Pembaptis adalah orang baik, orang jujur, orang benar. Karena kesaksian firman Tuhan pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa hati Herodes terombang-ambing karena sesungguhnya dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang benar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pesan dari firman Tuhan bagi
kita saat sekarang ini, bahwa ternyata orang jangan mengambil keputusan di saat keadaan emosional kita sedang tidak stabil, karena kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi, ataupun kita juga pernah merasakan sendiri bahwa ketika keputusan yang diambil pada saat kita marah, kita kecewa, kita sakit hati, ataupun ketika kita terlalu senang, terlalu bahagia, maka pada akhirnya keputusan itu mendatangkan kekecewaan, pada akhirnya mendatangkan penyesalan. Tema bacaan perenungan kita di saat ini yaitu sesal kemudian tidak ada gunanya. Oleh karena itu, marilah belajar dari perenungan bacaan firman Tuhan agar supaya kita bijak dalam mengambil setiap keputusan. Kita harus pertimbangkan dengan matang-matang apa yang menjadi keputusan kita, karena keputusan kita menentukan apa yang akan terjadi di kemudian. Kita harus meneladani karakter Yesus Kristus. Jangan kita meneladani karakter Herodes yang gegabah dalam mengambil keputusan, tetapi juga karakter istrinya Herodias yang menyimpan dendam sehingga mengakibatkan orang lain harus menjadi korban. Dalam hal ini Yohanes Pembaptis, tetapi juga dia mengorbankan suaminya, dia mengorbankan anaknya untuk karya pembalasan dendamnya. Tetapi marilah kita meneladani karakter Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya bagi kita sungguh luar biasa. Kasih Tuhan bagi kehidupan kita adalah kasih yang tulus, yang murni, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tanpa batas, sehingga dengan kasih itu dia rela menderita, bahkan dia rela untuk mengorbankan dirinya. Dia disalibkan untuk memberikan kita umat manusia suatu kemenangan. Marah, kecewa, sakit hati adalah manusiawi, tetapi alangkah lebih bijaknya kita ketika dalam pengambilan keputusan, apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita lakukan, senantiasa kita pertimbangkan matang-matang. Kita pikirkan baik-baik apa yang menjadi akibat dari keputusan kita, karena sesungguhnya waktu tidak akan kembali. Apa yang sudah terjadi maka itu telah terjadi, tidak bisa kita putar kembali dan kita rubah. Oleh karena itu, belajar dari firman Tuhan, mari kita semua sebagai orang-orang yang percaya untuk tetap percaya kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dan benar, meneladani karakter Yesus Kristus dalam kehidupan kita, menjauhi hal-hal kejahatan, hal-hal yang akan mendatangkan perpecahan di dalam kehidupan kita, mendatangkan kekacauan dalam kehidupan persekutuan keluarga, persekutuan jemaat Tuhan. Sehingga apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita tunjukkan dari sikap hidup, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua, memberkati saudara-saudara sekalian, dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu, kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesempatan lagi di hari ini, kami boleh membaca firman dan merenungkannya. Dan kami percaya firman ini, dia akan menuntun kami, dia akan mengingatkan kami selalu ketika kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan beri. Biarlah senantiasa ya Tuhan firman-Mu ini bukan sekedar kami ucapkan, bukan sekedar kami dengar, tetapi firman-Mu akan mampu kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami di setiap hari. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sempat menonton video ini. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kiranya pemberkatan Tuhan akan menjadi bahagian kehidupan saudara-saudara kami. Engkau memberkati juga ya Tuhan untuk tim multimedia Gemim Shalom Tetempangan dalam tugas dan pekerjaan tanggung jawab pelayanan mereka.
kiranya mereka boleh merasakan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan senantiasa menjadi bahagian dalam tugas kerja dan pelayanan mereka. Engkau memberkati juga perangkat pelayanan Jemaat Gemim Shalom Tetempangan dalam tugas dan kerja pelayanan. Kiranya semua itu boleh dilaksanakan dengan penuh sukacita, dengan penuh taat dan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Berdoa untuk seluruh Jemaat Gemim Shalom Tetempangan dari kolom 1 sampai kolom 9. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kami percaya memberkati kehidupan kita sekalian. Dan jangan lupa untuk tetap terus mendukung channel YouTube Gemim Shalom Tetempangan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.